Citra satelit baru menunjukkan dampak serangan udara Israel yang menargetkan para negosiator Hamas di Doha, Qatar pada Selasa 9 September 2025. Mengutip dari Tribun News, bahwa serangan yang melibatkan 15 jet tempur itu menembakkan 10 amunisi ke kompleks bertembok di ibu kota yang sekaligus menjadi tempat para negosiator Hamas dilaporkan tengah bertemu untuk mempertimbangkan gencatan senjata. Diketahui Israel disebut ingin melumpuhkan pemimpin politik Hamas. Berdasarkan citra satelit, pasca serangan menunjukkan kerusakan parah pada dua bangunan utama, sementara bangunan sekitar hanya mengalami dampak kecil. Kompleks dengan kolam renang juga terkena imbas ledakan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku sangat tidak senang dengan langkah Israel. Namun, ia menahan diri untuk tidak mengutuk langsung, hanya menyebut serangan tersebut sebagai keputusan sepihak yang tidak menguntungkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi menandatangani proyek S1 pada Kamis 11 September 2025. Proyek itu bertujuan memperluas permukiman Yahudi di timur Yerusalem, tepatnya di wilayah tepi barat yang diduduki. Mengutip dari Tribun News, kawasan S1 mencakup sekitar 12 km persegi. Rencana tersebut akan membangun 3.421 unit rumah menghubungkan Ma'ale Adumim dengan Yerusalem, sekaligus mencegah berdirinya negara Palestina. Netanyahu menegaskan bahwa tidak akan ada negara Palestina yang terbentuk. Ia menyebut tanah tepi barat adalah milik Israel, serta menekankan ambisinya menggandakan jumlah penduduk Yahudi di wilayah tersebut. Menurut Netanyahu, proyek ini adalah bagian dari rencana besar mencaplok seluruh tepi barat. Ia bahkan menyebut Israel akan membangun lebih banyak kota seperti Ma'ale Adumim. Selain itu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich turut mendukung proyek ini. Dewan Keamanan PBB dilaporkan mengutuk serangan udara di Doha, Qatar. Namun, dalam pernyataan resmi yang disepakati seluruh anggota, Israel tidak disebut sebagai pelaku. Mengutip dari Al-Mayadin pada 12 September bahwa kecaman tersebut datang setelah agresi Israel yang menargetkan pejabat Hamas di ibu kota Qatar. Serangan ini memicu kekhawatiran karena dapat menggagalkan negosiasi gencatan senjata di Gaza. Menurut sumber diplomatik, Amerika Serikat yang biasanya membela Israel justru mendukung pernyataan ini. AS bahkan menilai serangan itu sebagai langkah sepihak yang tidak membawa keuntungan. Pernyataan PBB menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan Qatar. Dewan juga meminta deeskalasi serta menegaskan solidaritas terhadap negara teluk tersebut. Sementara itu, Qatar selama ini berperan penting sebagai mediator dalam perundingan gencatan senjata. Namun, serangan di Doha dikhawatirkan akan melemahkan posisi diplomatik Qatar di mata internasional. Pemimpin gerakan Ansar Allah Sayyid Abdul Malik Al-Houthi dilaporkan mengecam agresi Israel di kawasan Arab. Ia menyebut serangan Israel di Yaman pada Rabu 10 September lalu bukanlah pencapaian, melainkan bukti kebangkrutan dan kriminalitas. Melalui pidato mingguannya, ia menegaskan bahwa kejahatan Israel tidak akan melemahkan rakyat Yaman, justru memperkuat tekad perlawanan. Mengutip dari Al-Mayadin, Al-Houthi menjelaskan pilihan rakyat hanya ada dua, yakni menyerah atau tetap bertahan. Ia menilai menyerah sama saja dengan menerima pelanggaran yang dilakukan Israel. Al-Houthi juga menyebut tindakan Israel di Palestina sebagai kejahatan abad ini. Lebih jauh, ia memperingatkan ambisi Israel yang tidak hanya terbatas pada Palestina. Menurutnya, Israel juga menargetkan Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, hingga Irak. Al-Houthi menegaskan bahwa Amerika Serikat menjadi mitra penuh Israel dalam memperluas agresinya. Ia menilai Washington membantu menormalisasi pelanggaran dan menutup mata dari penderitaan rakyat Arab. Pemerintahan Donald Trump dikabarkan frustasi dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah serangan udara ke Doha, Qatar. Trump dan pembantunya khawatir serangan itu telah menggagalkan pembicaraan sandera secara permanen. Mereka bahkan menilai Netanyahu sengaja merusak proses negosiasi yang dimediasi Amerika Serikat. Menurut sumber dekat tim keamanan nasional, frustasi Gedung Putih makin dalam sejak serangan Selasa 9 September lalu. Mengutip dari Ynet News pada 12 September, Trump disebut sangat kesal karena setiap kali ada kemajuan, Israel justru melakukan serangan baru. Gedung Putih menilai Israel tidak memberikan konsultasi memadai sebelum operasi militer tersebut. Juru bicara Caroline Leavitt menyebut peringatan yang diterima tidak cukup jelas untuk memperingatkan mitra regional. Trump kemudian menyalahkan Netanyahu secara langsung. Ia menilai serangan sepihak di Qatar yang merupakan sekutu dekat AS tidak menguntungkan baik untuk Israel maupun Amerika.